Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Melisa Fitriana, dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher di FKKMK Universitas Gadjah Mada. Ya, pada siang hari ini saya ditugaskan untuk membawakan satu mata kuliah yang berjudul Otologi 1, dan ini dari Prodi Ilmu Kesehatan THT BKL ya. Saya jelaskan dulu ya untuk deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi untuk mata kuliah Otologi 1 ini wajib ya untuk mahasiswa semester 2. Terus berikutnya bobot teori itu 2 SKS dan 8 SKS. Jadi kuliah ini termasuk dalam bobot teori ya. Jadi tolong nanti saya mohon keaktifannya ya untuk apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti. Dan terakhir mungkin nanti kita ada kuis sedikit ya. Oke, gampang kok, tenang aja. Terus berikutnya, pembelajaran ini pada fase ini menekankan pada pengelolaan kasus benda asing di liang telinga, impaksi cerumen, keratosis obturans, kolesteatoma eksterna, inflamasi telinga luar, perikondritis, dan otohematom. Nah, serta mengetahui tata laksana awal dari kasus gangguan fungsi tuba, inflamasi telinga tengah, otosklerosis, inflamasi telinga dalam, injeksi intratimpani, dan mengetahui tentang trauma telinga dan tulang temporal, gangguan nervus facialis, kelainan kongenital telinga, neoplasma telinga, kelainan telinga akibat penyakit sistemik, dan implantasi pada gangguan pendengaran. Dan di mata kuliah ini juga menggunakan metode pembelajaran bisa seperti ini ya. Kita kuliah tatap muka, dan apabila memang tidak memungkinkan tatap muka, kita bisa melakukannya dengan dalam jaringan seperti itu. Nah, saya harus tekankan di sini ada sistem penilaian menggunakan rubrik performa berdasarkan kegiatan dari ujian stase, presentasi ilmiah. Biasanya kalau di yang sehari-hari itu pagi hari ya, ilmiah pagi ya, di OPS, OSCE, dan penilaian 360 derajat, dan tentu saja disiplin. Presensi harus bagus, terus tidak boleh telat ya. Next, untuk kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah memahami dasar teori, yaitu anatomi, embriologi, fisiologi, dan pemeriksaan fisik dari telinga. Berikutnya adalah memahami penyakit di bidang otologi, termasuk di sini ada epidemiologi, etiologi, patofisiologi, penegakan diagnosis, tata laksana, dan komplikasi. Bisa tadi saya review lagi, untuk teori hanya 2. Nah, yang bobot paling tinggi adalah memang prakteknya. Jadi mungkin setelah kalian mendapatkan teori di sini, nanti kalian akan ditugaskan di poli atau mungkin kamar operasi atau di bangsal untuk melihat seluruh kasus otologi yang kalian bisa dilihat di rumah sakit seperti itu ya. Oke. Nah, jangan takut, ini meskipun sangat banyak, tapi ini hanya penjabaran dari yang tadi saya sampaikan untuk deskripsi ya. Di sini ada capaian syarat untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Seperti tadi saya bilang, ada benda asing telinga luar, impaksi cerumen, keratosis obturans, kolesteatoma eksterna, inflamasi telinga luar, perikondritis, dan otohematom. Dan ini untuk yang poin 2 adalah lanjutan dari yang tadi. Mohon maaf. Ya. Terus berikutnya adalah yang capaian K3. Itu adalah mampu menjelaskan. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini adalah kasus-kasus external ear, ya. External ear, middle ear, dan ada beberapa yang berhubungan dengan mastoid, jalurnya nervus ya, seperti nervus facialis seperti itu. Dan ada implantasi pada gangguan pendengaran. Tapi hanya menjelaskan, belum sampai ke tindakan, ya. Oke, next, untuk sistem penilaian ini bisa kalian lihat sendiri. Kalau nggak salah sudah di-share oleh admin ya, dari adminnya THT. Memang untuk lulusan di UGM sendiri memang tidak hanya cukup dari psikomotor atau kognitifnya. Kalau psikomotor saya jelaskan dulu dari efektif ya. Nah, jadi di sini ada penilaian 360. Penilaian 360 itu dinilai dari contoh. Kalau dosen mungkin yang di bawah sudah kenal mungkin dari perawat, tugas adminnya. Nah, itulah beliau bisa untuk menilai performa Anda ya. Dan tentu saja kalau untuk disiplin itu presensi. Untuk psikomotor DOPS itu adalah
tindakan yang kalian lakukan di klinis. Dan OSCE itu adalah ujian. Ya, ujian biasanya dilakukan di akhir semester. Untuk penilaian kognitif adalah ujian stase berupa CBT atau PBT nanti ya. Berikutnya adalah prestasi ilmiah. Jadi prestasi ilmiah yang sesuai stase di ilmiah pagi. Oke? Nah, ini ada prestasinya sudah mengikuti ini. Berikutnya adalah saya masuk ke dalam materi ya. Untuk outline hari ini saya akan menyampaikan tentang anatomi dari telinga dan masalah di external ear, penyakit-penyakit di external ear. Sampai sejauh ini ada pertanyaan belum? Belum ada? Oke, saya lanjut ya. Nah, sayangnya untuk external ear sendiri itu memang materinya sangat banyak. Jadi mungkin saya cut di sini dari saya bagi dua ya untuk part satunya. Mungkin yang ini aja nih, yang perikondritis, otitis external diffuse, otomycosis, auricular herpes zoster, preauricular fistula, dan foreign body dan cerumen blockage. Untuk sisanya nanti kita akan cari waktu lagi di lain kesempatan karena sangat banyak diferensial diagnosisnya. Jadi saya takut kalau semuanya hari ini nanti waktunya nggak sempat ya. Oke, yang pertama, ini kalau kalian browsing di Google pasti ketemunya ini, ya nggak? Oke, tapi memang betul ini adalah gambar yang paling mewakili ya. Yang pertama adalah dari outer ear atau external ear itu batasnya adalah membran timpani sampai ke pinna atau auricula. Nah, membran timpani sampai ke round window itu adalah middle ear. Termasuk di situ ada tuba eustachius dan ada antrum mastoid ya. Ada ossicular chain juga. Terus berikutnya yang di dalam atau inner ear itu adalah kapsul otik. Jadi jangan bingung antara kapsul otik dengan koklea. Kenapa? Kapsul otik itu adalah embriologi dari inner ear. Apapun yang ada di inner ear ketika dia dewasa strukturnya itu adalah kapsul otik sendiri gitu. Ya, jangan bingung kalau misalkan baca reference nanti ya. Nah, tapi ada juga yang bilang kapsul otik identik dengan koklea. Nggak betul sih sebenarnya, karena semuanya itu ya embriologi jadi satu, ya. Oke, ingat ada nervus apa aja di koklea situ? Ya, vestibulokoklea ya. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Ini karena dia nggak bisa pakai pointer yang ini ya. Jadi saya tunjukkan aja ya. Jadi itu untuk yang koklea bisa dilihat bonggol sarafnya ya. Itu adalah nervus cochlearis. Gak punya nomor ya. Berikutnya yang dari vestibular yang semicircularis kanal itu adalah nervus vestibularis. Jadi mereka akan menyatu menjadi nervus vestibulocochlearis. Itulah yang punya nomor saraf cranialis berapa? 8. Oke, sip, bagus. Ya. Next ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja karena kita kan berenam ini ya, gak terlalu banyak audiens ya. Oke, untuk external ear, kenapa sih kita harus tahu nama-nama anatomi? Ingat, kita itu adalah surgeon. Ya, ahli bedah nomor 1 yang harus dikuasai adalah anatomi dan namanya. Kenapa? Karena margin-margin penting itu ada namanya. Ya, contoh kayak tadi ada kasus Ramsay-Hunt syndrome, itu di mana? Dia di antitragus tapi bagian dalamnya. Nah, kayak gitu. Orang akan tahu ketika dia tahu tragus itu di mana, antitragus di mana, dia akan paham. Oh, saya nanti harus treatment di sini. Atau nanti konsekuensinya adalah saya harus operasi misalkan insisi di N-aural itu di mana? N-aural itu lokasi di mana? Seperti itu. Ada definisi atau terminologi yang memang itu sudah pakem, nggak bisa diganti kayak gitu. Ya, oke. Yang penting kalau untuk external ear sebenarnya adalah satu tragus, antitragus jarang sebenarnya, tapi lobulus ini penting. Lobulus, antihelix, sama yang ini crus antihelix. Di sini. Scaphoid fossa, kenapa? Helix juga penting. Kenapa? Kira-kira fossa di sini. External ear. 1. Mereka ini adalah struktur paling lateral dari wajah kita. Jadi kalau misalnya ada trauma capitis atau trauma kepala, kira-kira yang robek duluan siapa? Ya ini. Bisa afusi gitu kan. Nah, terus berikutnya apa? Bisa luka. Terus berikutnya apa? Tahu boxer? MMA? Ya.
ketumbuk duluan mana? Ini helmnya nempel di mana yang buat taekwondo atlet-atlet yang kejepit? Yang ini gitu. Itulah kenapa pentingnya kita harus tahu poin-poin penting di mana nanti kita akan operasi misalkan. Kalau ada hematom irisnya di mana? Gitu. Jadi harus familiar dengan istilah-istilah itu ya. Next berikutnya adalah yang ini vaskularisasinya memang di vaskularisasi dominan oleh yang arteri karotis eksternal dengan cabang-cabangnya. Jadi arteri karotis eksternal itu naik gitu loh cabangnya ya. Yang pertama adalah auriculis paling gede, itu adalah yang di temporal superficialis, itu bakal sampai atas. Terus nanti ke mana? Ke trabus nanti yang ramus auricularis anterior. Gak usah dihafalin sih sebenarnya. Yang penting tahu itu waktu kalian ngiris kira-kira yang pecah nanti yang putus pembuluh darahnya mana, yang ruptur. Tapi nanti kan langsung dia akan kembali lagi kalau ketika kamu suturingnya bagus ya. Terus berikutnya auricularis posterior ya. Next berikutnya adalah otot. Nah, ototnya memang kecil-kecil dan ini penting untuk hati-hati ketika kamu juga ada operatif ya. Nanti akan ada dysmorphologi kalau misalkan kamu ngirisnya atau jahitnya tidak dikembalikan ke seperti struktur semula ya. Banyak dok, banyak. Nanti kita lihat contoh-contohnya karena ada beberapa yang memang treatmentnya adalah operasi ya. Preauricular fistula, terus habis itu kamu ngirisnya di sini. Terus berikutnya kalau misalkan ini legok harus diapain kayak gitu ya. Terus berikutnya ada yang sensasi sensorik ya di situ, nervus sensoriknya. Kebanyakan sih dari nervus occipital sama auriculotemporalis ya. Oke. Nah, berikutnya adalah anatomi dari tympanic membrane. Ini kanan apa kiri? Ada kelihatan kok. Kanan, kenapa? Kenapa? Oke. Saran saya, ketika itu kamu sudah ke PPDA 1, tolong tidak bergantung pada refleks cone of light, refleks atau refleks cahaya. Kenapa? Bisa jadi dia retracted. Dan saya yakin 100% nggak pernah ada pasien dengan keluhan telinga, dengan tidak ada keluhan telinga yang datang ke kamu. Balik ya. Intinya adalah telinga itu jangan berharap bahwa semuanya itu adalah sesuai dengan textbook. Pasti punya variasi, termasuk dengan letak cone of light, panjangnya cone of light, arah cone of light-nya. Ya. Contoh misalkan kalau dia mikrotia, dia nggak punya kanal, terus kamu mulai cone of light di mana? Terus telinga kanan sama kiri tentukannya gimana? Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi intinya adalah lihatlah pertama apa identifikasinya, umbo dulu. Berikutnya adalah nih, Manubrium malei, udah selesai gitu. Manubrium malei itu adalah ke arah anterior, udah gitu. Jadi ini apa? Anterior, ini posterior, ya pasti kanan gitu. Kalau yang kiri gimana? Ya balik aja gitu. Jadi dari sini ke sini, kalau misalkan dia ke sini, ini ke arah mana? Anterior, ya kan? Ini posterior, ya di kiri. Kalau saya lebih mudah kayak gitu. Cone of light saya nggak pernah lihat lagi. Ya, oke. Terus kalau misalkan ini dikeletek, ya, saya dapat gambar ini gambar menurut saya paling bagus karena ini yang clear gitu loh, sangat jelas ya. Ini dapat dari Mario Sana. Terus habis itu kalau misalkan dikletek membran timpani itu hasilnya kayak gitu ya. Oke, saya mau nanya berikutnya adalah kira-kira kamu pembagiannya membran timpani seperti apa? Itu udah ada 4 ya, 4 kuadran ya. Jadi bukannya atas bawah kayak gini langsung ya, enggak. Jadi kita adalah anteriornya itu berdasarkan manubrium ini, set gitu. Ini anterior, ini posterior gitu. Terus habis itu tegak lurus seperti ini. Kenapa sih kita harus mengkuadrankan ini? Untuk tindakan nanti yang paling aman. Yes, betul. Satu, tindakan di area middle ear. Sebenarnya cuma itu. Kalau membran timpaninya sih ya mungkin bisa menentukan ini aja sih, kalau anulusnya hilang mungkin ke arah maligna gitu aja, ke arah atikoantral ya. Tapi kalau misalkan masih intak mungkin ini ke arah tubuh timpani, udah gitu doang. Tapi pentingnya betul ini akan ke arah proyeksinya ini, berarti kan dibaliknya gitu kan. Nah ini nih, hati-hati nih sama ini round window. Dia nggak round window itu selaputnya tipis banget ya, kayak gitu. Dan kalau ke anterior itu lebih aman, karena apa? Karena dia kan tuba Eustachius gitu ya. Dan lihat di sini nyelip apa? Nih, tuh. No,
Ini membran mandibular malei kan, ini malei berarti kan malei. Stapes yang ini nih. Ini kakinya stapes. Ya kan? Ini kan round windownya round oval di sini. Berarti ini sebelahnya stapes. Karena stapes itu nempelnya di mana? Oval kan? Round oval kan? Kok round oval? Oval window. Sorry. Jadi kalau misalkan oval window sini kaki stapes pasti di sini, ya kan? Ini apa? Incus. Tuh. Ini apa? Chorda tympani. Cabangnya nervus facialis nih yang buat taste bud 2/3 anterior. Jadi nggak bisa sembarangan kamu nyolok-nyolok pakai apa tuh namanya injeksi intratimpani ya. Makanya kita pentingnya untuk membuat kuadran di sini. Oke, saya cepat aja di sini ya karena ini gambar standar lah ini. Untuk gambar middle ear itu batas-batasnya atau margin-marginnya seperti yang tadi saya bilang. Di atap adalah tegmen. Tegmen itu bahasanya adalah artinya atap. Ya, atap timpani. Batas atas apa? Atap timpani, tegmen timpani gitu aja. Inferior apa? Tuba Eustachius dulu, ya. Kenapa? Karena bulbus jugularis itu jarang ketemu. Kalau misalkan kamu tadi tindakan kayak gitu, kecuali kamu foto tuh, ya di ronsen. Terus CT scan ronsen pun juga nggak kelihatan kok bulbus itu. Terus habis itu ke arah medialnya apa? Meatus acousticus internus namanya, ya di situ. Nanti tempat keluarnya si vestibulocochlearis, ya. Ada semua kok itu anatominya dia satu, cuma ini saya review aja, ya. Oke, next berikutnya, ya. Karena beberapa sumber tuh menyatakan kalau tuba Eustachius itu lebih di anterior, kemudian kalau medial itu promontorium itu promontoria batasnya tuh. Setuju saya. Ininya. Setuju. Jadi gini, kalau kita balik ke sini ya, struktur yang paling medial, ingat, struktur paling medial dari kapsul optik adalah promontorium. Ini kalau dijebol, isinya apa? Koklea. Iya, koklea itu, ya. Tapi ini kuatnya, minta ampun. Kuat sekali, sangat kuat sekali, ya. Bahkan sampai mata bor itu dia nggak akan pecah kecuali kebangetan kamu gitunya tekanannya dia sangat kuat ya. Berikutnya ini adalah di muara tuba Eustachius. Jadi dia di arah anterior tapi bagian medial betul. Jadi kalau kamu lihat pertama itu adalah kok mentok, ya udah itu berarti promontorium dulu. Anterior itu bisa variasi normalnya ke anterior inferior, antero inferior medial atau antero inferior aja. Jarang sekali dia kan ke lateral, dia harusnya kan ke nasofaring. Ya, oke. Gitu ya. Oke, next. Berikutnya adalah ini koklea, tapi ini kayaknya dijelaskan nanti paling banyak di neurootologi. Ya, saya skip dulu aja ya. Nah, yang penting ini. Untuk temporal bone, jadi kalau misalkan dari luar, telinga itu kan komponennya ada cartilaginia, ada pars osea ya, untuk yang ke analis auditory externus. Nah, untuk yang pars osea di sinilah tempatnya. Dia tympanic bone. Nah, berikutnya ini ada anteriornya mana? Ayo. Lihat aja tip mastoid nih. Tip mastoid pasti di posteriornya meatus, pasti posteriornya kanal. Jadi ini adalah sebelah kanan, ya. Kalau kalian bingung sih, karena temporal bone adalah tulang yang paling aneh di kepala. Karena sisa-sisanya kan cuma lurus-lurus aja tuh, ya kan? Nah, tapi kayak apa sih mangkok lah ya gitu kan. Cuma ini yang paling variasinya sangat banyak gitu. Ya, nanti ada dibagi menjadi squamous, petromastoid sama yang tympanic. Berikutnya ada yang nistiloid di sini, ya. Nah, yang kita penting di sini nih yang ini aja. Karena yang ini udah mulai masuk ke brain ya, intrakranial kayak gitu. Oke. Next berikutnya, nah ini yang penting. Percayalah, saya berusaha menemukan gambar yang bisa membuat kita semua istilahnya yang peserta didik itu gampang mengingat. Ya, kalau di modul gambarnya yang ini, mana ya? Oh, udah saya ini tadi. Jadi yang paling gampang menurut saya adalah ini dan itu. Ya, jadi nervus facialis itu harus kalian kuasai betul. Kenapa? Agar kalian bisa menentukan topok tempat ya, lokasi di mana infeksi itu berada, ya.
dan tindakannya apa. Contoh nih, lihat, ini internal acousticus meatus ya, meatus acousticus internus. Di sini adalah ganglion geniculatum. Nah, berikutnya ini adalah greater petrosa nervia di sini. Nah, tapi apakah ini penting? Enggak juga. Penting? Iya, ya. Kayak tadi kan yang Ramsay syndrome bisa juga nyampe sini. Terus kamu mau dikompresi mana? Sepanjang ini? Nggak mungkin kan? Kayak gitu. Ini nggak bisa ditembus loh. Ini itu di atas dari tegmen timpani. Iya kan? Sorry, tegmen timpani dan ke media lagi gitu. Yang ada itu adalah basis krani yang kamu tembus gitu kan. Nggak mungkin itu ya. Kecuali memang ada kasus-kasus basis krani seperti yang sinusitis ya. Tapi ini tidak indikasi lah intinya gitu. Terus berikutnya keluar nih, tolong diingat-ingat segmen timpani yang ada di cavum timpani ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari meatus acousticus internus sampai ke sini batasnya, ke tempat keluarnya di sini ya, di sini. Terus berikutnya adalah antrumastoid, berikutnya adalah mastoid segmen sampai ke stylomastoid. Setelah keluar dari nempel stylomastoid itu namanya stylomastoid segmen, segmen seperti itu. Nah, yang perlu diingat adalah yang di sini, tympanic segmen, mastoid segmen aja. Ya, karena di sini efek dari otitis media suppuratif kronik. Oke. Kalau kira-kira masalahnya di sini, Hausbreckman-nya bisa muncul nggak? Bisa. Kalau masalahnya di Hausbreckman bisa ya. Kalau masalahnya di tympanic segment, kira-kira Hausbreckman muncul nggak? Muncul. Terus saya tanya lagi, Schirmer testnya bisa muncul nggak? Enggak. Tympanic segment, shimmernya bisa masalah nggak? Tes air matanya. Tuh. Mungkin nggak masalah, gitu loh. Paham ya? Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu untuk kuliah teori yang sekarang, kuliah penyampaian yang sekarang. Karena memang ini saya rencananya akan saya buat sesi keduanya atau ketiganya mungkin apabila diperlukan. Karena memang materi dari external ear sampai middle ear itu sangat-sangat banyak ya, telinga tengah, telinga luar seperti itu. Dan mungkin ini bisa dilihat dari referensinya, kita punya modul otologi, sejauh ini masih yang terbaru adalah di tahun 2022 dan pakai Bailey yang paling baru ya, yang jangan yang lama. Nah, Bailey ini memang agak berbeda dengan Bailey yang tahun 2014 karena bisa dibayangkan itu tuh update-nya tuh 10 tahunan biasanya, 9 sampai 10 tahun ya. Oke, jadi dan kita masih pakai textbook utamanya adalah Bailey. Jadi udah punya kan soft file-nya ya. Nah, ya. Oke, sekarang kita ke quiz ya. Next, Dokter, ada saya di belakang aja deh. Dokter Vivi, bener ya? Oke. Ya ini gampang kok. Auris dextra. Auris dextra, oke. Nah, pentingnya di sini adalah ada auris dextra, ada auricula dextra. Auricula itu hanya pina saja, ya. Jadi betul ini adalah membran timpani auris dextra ya. Hati-hati dengan penyebutan nomenklatur dan diagnosis karena itu sangat penting buat kita nanti di medical recordnya ya, rekam medis. Next dari Dokter Tias. Betul ya? Wes. Oke. Ya, silakan Dokter Tias. Nervus 10 dan nervus 7. Oke, nice. Yang ini ada plexusnya namanya apa? Plexus Arnold plexus ya. Jadi dia untuk saraf otonom. Jadi kalau kamu senggol tuh pas lagi serumen evakuasi serumen dia hati-hati sinkop ya. Next berikutnya nomor 3. Dokter Tata. Sepertinya bisa berupa penicillin. Oke, penicillin ya. Golongan penicillin ya. Penicillin apa contohnya? Amoxicillin, Ya. amoxiclav. Oke, terus penicillin memang amoxiclav, tapi amoxiclav itu masuknya itu biasanya lini kedua, second line. Apabila memang dia persistent infectionnya masih ada ya, karena di situ ada
apa namanya anti biofilmnya ya, kayak gitu, kelafulan, asam kelafulanannya ya. Next adalah yang ini materinya belum sih, ini aja deh ya. Oke, dokter. Oke, please, susah namamu. Nelvi, ya, susah namamu tuh. Oke. Instrumen yang bisa digunakan Hmm. itu aligator, Boleh. Hati-hati nempel gendang. Jadi, suction. nah suction ya. Oke, next. Oke, bakteri patogen pada kondisi ini, Dokter Ali, silakan. Ke arah Staphylococcus. Staphylococcus ya, ya dia komensal ya soalnya ya, betul. Oke, next tata laksana ini, nah ini, sorry, nah iya Ika. Oke, Dokter Ika, silakan. Kasus otonosis, pelaksanaan yang pertama oral toilet secara keseluruhan, Oke, lalu diberikan dengan agen asam asetat atau ya, agen apa? Agen rahasia. oh Antiseptiknya, ya antiseptik. Jadi kita kondisikan dulu tapi hati-hati, perhidrol itu basah. Dia tahu ya rumus kimianya. Jadi H2O2, terus dia punya O-nya itu adalah apa namanya radikal bebas. Kena sama O2 alias oksigen, jadi akan melepaskan H2O dan ditambah oksigen radikalnya. Jadi sisanya produknya itu hati-hati itu air loh. Jadi kalau orang biasanya kalau pakai perhidrol habis diguyur itu harus dibersihkan sebersih mungkin sampai harus main pakai aplikator itu, benar-benar dikeringin gitu ya. Paling aman sih memang pakai asam asetat karena kita mengembalikan tingkat keasaman ini agar hifahnya dia tidak muncul lagi gitu ya. Karena makanannya itu adalah keratin sebenarnya. Oke. Kenapa barengan? Saya langsung skip di sini aja. Oke, Dokter Nelvi A, Dokter Vivi B, Dokter Tata C, Dokter sebentar Ika D. Yuk A, gangguan dari lacrimalis, lacrimalis. Oke, setuju. Terus produksi lakrima ya, lacrimalis doang loh. Oke, sama next. gangguan pengucapan. Pengucapan, udah itu aja. Motorik. Ya, motorik kan paling atas dia. Iya. Ya, oke, next B. Gangguan dari motoriknya sama pengucapan. Yes, setuju. C. Juga gangguan respon wajah dan gangguan percepatan. Oke, D. Oke, ada yang nggak setuju? Gampang kan? Gampang kan? Nah, jadi kalau misalkan nih ada kolesteatom di tegmen timpani merusak ossicular chain dengan adanya bukti bahwa dia adalah SNHL. Kira-kira dari topognostiknya apa? Yang masalah dari facialnya? Dia parese deh sebelah gitu kan, unilateral. Terus habis itu house Bregman-nya mungkin 3 deh. Topognostik di mana? D. Setuju. D. Bisa C bisa sebenarnya bisa C bisa D sih. Tapi kalau C itu paling pasti sih. Ya. Kalau D paling pasti, C kemungkinan. Jadi tetap dicek taste budnya. Kalau udah kayak gini, itu tuh di segmen mana? Mastoid kan? Berarti tindakannya apa? Mastoidectomy gitu. Oke, gampang kan? Nah, gampang kan? Iya, jangan dipersulit lah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan kita ketemu di luar sesi ya, dan nanti tetap ada sesi keduanya. Mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.